Dua virus ini yang harus kita gelorakan. Kita berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa mereka ini hanyalah orang-orang yang ingin memecah belah kita. Kalau ingin menguasai Indonesia, tumbangkan NU dan Muhammadiyah. Selesai. Tumbangkan Pancasila. Selesai. Mereka akan menguasai kita dan hingga akhirnya apa? Kita betul-betul terlibat konflik sama seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita di Somalia, di Nigeria, di Libya, di Sudan, Republik Afrika Tengah, di Suriah, di Pakistan, di Jammu, Kashmir, Thailand Selatan, Filipina, dan banyak sekali negara-negara lain. Ini yang harus kita pahami hari ini. Semua gerakan-gerakan politik berbasis kekerasan pasti menunggangi agama. Karena apa? Dengan agama manusia gampang sekali dibodohi. Gampang sekali dihipnotis. Karena agama itu punya 3 konsep. Ini yang harus saya jelaskan. Semua agama punya konsep kemartiran. Orang yang mati berjuang untuk agamanya langsung masuk surga. Ini bukan hanya Islam yang punya. Kristen juga punya, Hindu juga punya, Buddha juga punya, Konghucu juga punya. Konsep kemartiran ini yang menarik dari kelompok-kelompok politik berbasis kekerasan ini. Yang kedua adalah dogma. Percaya nggak percaya, harus percaya. Semua agama punya ini. Yang ketiga adalah messianic belief. Kepercayaan-kepercayaan nanti di akhir zaman hanya agama saya yang berkuasa. Islam punya keyakinan ini lewat Imam Mahdi. Kristen juga punya keyakinan ini seperti Mesias dan sebagainya. Hindu juga punya, Buddha juga punya. Coba bayangin. Semua agama punya konsep-konsep dasar ini. Sehingga apa? Semua kekerasan berbasis agama, semua kekerasan-kekerasan dan tujuan-tujuan politik rata-rata menunggangi agama. Karena punya 3 konsep ini. Lalu yang terakhir adalah apa sih dengan beragama itu? Kalau ingin memajukan agama yang kita peluk, agamanya apapun, mau Kristen kayak, mau Islam kayak, majukan dengan ilmu pengetahuan. Semua agama maju, mengalami peradaban yang luar biasa, mengalami masa damai, menghargai kemanusiaan ketika mereka memajukan ilmu pengetahuan. Islam punya pengalaman paling asik dengan ilmu pengetahuan. Kita melahirkan Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Imam Ghazali, Ibnu Rushd. Ini semua adalah tokoh-tokoh dalam Islam. Kita punya Jalaluddin Rumi. Ini yang kita punya dalam sejarah-sejarah kita. Keilmuan kita di dalam Islam menjadi luar biasa. Pencipta angka 0 dalam matematika itu Al-Khawarizmi, orang Islam. Ibnu Sina pencipta anatomi tubuh dalam ilmu kedokteran tanpa harus membelek tubuhnya. Lensa kamera yang hari ini kita pakai sehari-hari ini diciptakan dalam Al-Haya. Ini yang harus kita pahami. Lalu keilmuan-keilmuan ini dikolaborasikan oleh orang-orang Kristen di Eropa, rembukan bersama, sehingga akhirnya tercipta satu peradaban keilmuan yang luar biasa. Karena apa? Orang Kristen Eropa dan orang Islam tidak mau berperang. Mereka sepakat untuk memajukan ilmu pengetahuan. Pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah banyak diusung ke Eropa oleh ilmuwan-ilmuwan Eropa, lalu dirumuskan menjadi pemikiran-pemikiran demokrasi hari ini. Pemikiran-pemikiran, berbagai pemikiran tentang ekonomi, penarikan pajak dan sebagainya. Ini dari pemikiran Ibnu Khaldun. Pemikiran-pemikiran dalam filsafat juga terjadi. Bagaimana pemikiran-pemikiran Ibnu Rushd diusung oleh yang namanya Thomas Aquinas dalam Summa Theologica. Pemikiran-pemikiran teori deontologi. Pemikiran-pemikiran Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari dalam Al-Mujalasa wa Jawahirul Ilmi diusung dalam konsep Verfassung Patriotismus oleh Jürgen Habermas. Ini adalah kolaborasi ilmu pengetahuan yang luar biasa apapun agamanya. Lalu ilmu pengetahuan ini kemudian bisa berjalan linear dengan peradaban manusia. Coba bandingkan dengan ketika agama berkenalan dengan ambisi-ambisi politik kekuasaan. Kita terlibat perang bukan hanya dengan yang berbeda agama. Kita terlibat perang juga dalam satu keimanan. Perang Jamal, perang Siffin, perang Hurrah, perang Zab. Ini perang sesama Islam, bos. Ini yang terjadi. Kalau kita berkenalan dengan punya anggapan bahwa kalau ingin memajukan agama harus juga memajukan kekuasaan-kekuasaan politik. Ya ini. Akhirnya kita hanya melahirkan Said Qutb, Muhammad Qutb, Abu Bakar al-Baghdadi, Osama bin Laden, Ayman al-Zawahiri, Abu Bakar Ba'asyir. Ini loh yang kita lahirkan.
pemikir-pemikir orang yang menganjurkan untuk melakukan kekerasan kepada orang lain, dan anjurannya bagaimana caranya untuk membinasakan orang lain. Dan kemudian mengkafir-kafirkan sesama Islam, memurtad-murtadkan, menerakakan orang yang seagama. Ini yang terjadi hari ini ketika Islam bersentuhan dengan dan agama lainnya juga. Jangan anggap perpecahan di dalam satu agama ini hanya dilakukan oleh orang Islam. Orang Kristen juga melakukan hal yang sama kok. Mereka terlibat dalam perang 30 tahun dan membunuh 8 juta orang Kristen Eropa. Sehingga akhirnya terpecah menjadi Katolik dan Protestan. Ini ketika apa? Ketika agama berkenalan dengan ambisi-ambisi politik. Makanya dengan politik, kalau ingin memajukan agama, jangan lewat politik. Intinya akhirnya adalah apa? Peperangan sesama dengan orang yang seiman. Apalagi dengan orang yang berbeda iman. Udah pasti perang terus. Udah percaya saya deh. Sekarang kita ambil analogi sederhana saja. Indonesia taruhlah misalnya orang-orang pengusung khilafah ini bisa berkuasa. Bisa menjaminkah di antara mereka saling berperang? Saling berperang bos, saling bunuh pasti. Yang satu, wah nggak bisa. Karena mereka apa? Mereka tidak melewati pemilihan. Mereka dipilih oleh orang-orang yang ditunjuk. Sistem ahlul halli wal aqdi ini dibantai habis oleh Ibnu Taimiyah sendiri. Dikritik habis. Karena memang berawal dari pemikiran-pemikiran orang Romawi. Lewat konsilium plebis. Dan akhirnya apa? Konsilium plebis ini rapuh. Sehingga apa? Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel. Lalu apa yang terjadi? Bani Abbasiyah juga runtuh, rapuh setelah diserbu oleh bangsa Mongol. Ini yang terjadi kalau kemudian keimanan-keimanan itu nempel dengan politik. Islam kurang apa? Bani Umayyah menguasai semenanjung Iberia sampai ke pinggiran kota Toulouse di Prancis. Mencengkram kekuasaan politik di Andalusia, Bani Umayyah. Selama hampir kurang lebih 700 tahun. Setelah mereka terusir dari Granada, apa yang terjadi? Keimanan juga tumbang bos, tidak menyisakan orang Islam di Eropa. Kalau di Eropa hari ini ada orang Islam, itu imigran atau orang yang jadi mu'alaf. Secara genetik tidak ada satu keturunan pun. Yang ada tinggal nama-nama aja. Gabriel Omar Batistuta. Nama Omar saja. Karena kakek buyutnya mantan keturunan orang Arab. Ini loh yang terjadi hari ini. Masjid-masjid kemudian berubah menjadi gereja. Istana raja kemudian menjadi museum. Ini yang disisakan. Apa Indonesia hari ini? Indonesia tidak melewati proses islamisasi melalui peperangan. Mereka melewati akulturasi budaya. Lewat gerakan-gerakan tasawuf para habaib. Para kiai, para ulama mengislamkan kita. Lalu apa yang terjadi di sini? Islamnya awet bos, awet sekali sampai hari ini. Tapi kemudian apa? Datang gelombang kedua dari orang yang berusaha mengubah ketentraman dan kedamaian itu, yang bernama Salafi Wahabi, yang baru dibentuk pada abad ke-18 dan hari ini menjajakan diri ke kita seolah-olah inilah paling benar, inilah klaim kebenaran. Lalu mereka memurtad-murtadkan dan mengkafir-kafirkan orang lain. Mau jadi apa bangsa kita kalau dikuasai mereka? Ini yang harus kita gugah hari ini kepada seluruh bangsa Indonesia, bahwa kita sudah nyaman dengan pemikiran-pemikiran dan tafsir-tafsir kita hari ini. Kalau ingin menyamakan seluruh manusia di Indonesia ini nggak bakal bisa. Karena Allah sudah sengaja membuat manusia ini berbeda-beda. Hadis mengatakan 73 firqah dalam Islam itu nanti akan terbentuk. 72 diantaranya adalah orang-orang yang akan masuk neraka. Hanya satu yang akan menjadi penghuni surga. Ini kata hadis. Hanya satu itu, Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi persoalannya adalah semuanya mengaku itu. Bahkan orang Salafi Wahabi adalah orang yang mengaku bagian dari satu itu. Yang lain 72 itu. Coba. Ini kan enak banget melakukan klaim kebenaran itu. Kalau mereka mau dakwah, berdakwahlah tentang Islam, tentang kesejukan Islam, bukan justru mengkafir-kafirkan. Kalau mereka hanya menggugat saudara-saudaranya sendiri, itu namanya bukan berdakwah. Mereka berarti ingin memecah belah. Gitu loh. Saya sering dikatakan hari ini, saya dianggap memecah belah bang. Gini, memecah belah itu mereka. Karena mereka apa? Sibuk mengkafirkan saudara Islamnya sendiri. Itu yang namanya memecah belah. Kalau mau berdakwah, perkenalkan Islam kepada pemeluk agama lain.
perkenalkan kepada orang-orang yang masih belum punya pemikiran tauhid dan berkeimanan Islam, sehingga apa? Mereka betul-betul mengenal Islam dalam kemanusiaan dan kedamaian. Bukan justru sibuk mengkafir-kafirkan. Mengislamkan satu orang itu berat sekali. Ini yang orang Islam yang sudah Islam sejak lahir mau dikafir-kafirkan. Kan kebalik namanya.